Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pagi ini saya mau tunjukin dulu, eh, kita ngobrolin soal aglonema dulu ya pagi ini karena aku punya stok aglonema yang cantik ya, tapi ini cuma satu macam aja. Kita ngobrolin dulu soal aglonema pagi ini. Ini kebetulan ini saya masih punya 10 pot ya, 10 pot aja Red Anjamani. Kalian tahu kan untuk di masa-masa corona ini aglonema itu harganya gila-gilaan ya, cetar ya. Oke, ini semuanya Red Anjamani. Red Anjamani ya. Sorry ini berantakan ya. Berantakan di kebunku yang 2 hektar ini. Oke. Aku mau tunjukin satu yang super cantik ya. She is very very special ya, karena apa nih, kalian lihat daunnya sangat sempurna ya, hampir sempurna ya, bercak-bercak hijaunya sedikit aja, mirip seperti pink ya, pink anjamani, tapi dia lebih tua lagi nih. Oke. Buat teman-teman ya yang pengen belanja aglonema secara online, hati-hati ya, karena sekarang itu makin marak penipuan belanja aglonema. Banyak banget aku sering lihat ya, korban-korban dengan harga yang fantastis ya, jutaan. Oke, tips pertama kalau kalian mau belanja aglonema secara online, pertama perhatikan dulu profil si sellernya ya, apakah dia sering posting tanaman-tanaman. Kemudian kalau dia posting sesuatu, dia upload foto tanaman, itu ada yang komen nggak gitu ya. Kalau nggak ada yang komen, berarti hati-hati ya. Kemudian tips kedua ya, lihat rekam jejaknya, dia sudah jualan tanaman itu sejak tahun berapa. Kalau dia masih seller baru, hati-hati ya, karena banyak pedagang online dadakan sejak masa corona ini. Oke. Kemudian tips yang ketiga itu, kalau bisa kalian minta bantuan rekening bersama ya, minta bantuan admin ya, minta bantuan admin. Jadi misalnya gini, kalian order sama si seller A, kalian bisa minta bantuan sama admin ya, atau biasanya kan kalau ada di grup gitu ya, belanja di grup itu nanti ada adminnya. Nah, kalian bisa minta bantuan si admin untuk menjadi penengah. Jadi kalian transfer ke rekening admin, nanti si sellernya ngirim barang ke rumah kalian. Kalau barang udah sampai, pesanannya benar ya, dengan kondisi oke, baru nanti si admin nanti akan mentransfer ke si seller itu ya. Itu alternatif untuk jaga-jaga jangan sampai kalian tertipu ya. Biasanya nanti si admin tuh akan minta biaya duit capeknya lah, mungkin sekitar 20.000 ya gitu. Ya is oke lah, daripada kalian rugi ratusan ribu atau jutaan ya, lebih baik keluar sedikit biaya untuk si adminnya gitu ya. Itu. Kemudian juga hati-hati juga, walaupun kalian beli di marketplace ya, kadang juga fotonya cantik tapi yang dikirim nggak sesuai. Kadang juga akarnya nggak ada, atau dia baru stek gitu ya. Kan kalau yang namanya beli tanaman hidup kan mesti ada akarnya ya. Kita beli tanaman hidup, bukan beli tanaman plastik. Oke. Nah itu. Kemudian juga tips yang keempat itu, kalau kalian pengen belanja person to person ya, kalian bisa minta nomor WhatsApp. Kemudian juga minta di videoin ya, minta di videoin tanamannya ya. Tuh. Tapi kadang nih hati-hati juga ya, kadang ada seller yang mungkin dia merasa risih kalau di telepon terus-terusan gitu ya. Kalau misalnya minta di foto gitu, misalnya di foto begini tulis dipajangin nama gitu ya, atau alamat gitu, is oke. Cuman kadang aku juga kadang sering nemui kondisi misalnya sellernya minta pembeli minta aku mesti selfie sama tanaman tersebut, terus juga minta fotokopi KTP. Nah, kalau untuk minta data-data pribadi kayak gitu, sebaiknya kalian nggak perlu kayak sampai berlebihan kayak gitu juga kali ya. Kalau minta foto KTP, paspor, kartu keluarga, buku nikah gitu ya, kayaknya itu sudah over ya, karena itu kan pribadi. Nah, jadi kalau kalian pengen belanja via sellernya dengan lewat WhatsApp, kalian bisa minta videoin gitu nih, kayak gini gitu ya, nih live gitu tuh ya. Sekarang kan banyak banget harga-harga itu
naiknya itu berapa ratus persen gitu ya. Contohnya seperti Red Sumatera ya, POS, Pride of Sumatera itu dulu sebelum corona tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak peminatnya, tapi sejak corona aku bingung kenapa harganya jadi 300 400 satu pot ya. Harga yang fantastis ya sejak corona. Dulu sebelum corona Pride of Sumatera itu paling sekitar 60-70 ribu ya, 60-70 ribu itu sudah cukup untuk kelas remaja. Tapi sejak corona, wow, 300 ribu 400 ribu. Mungkin karena stoknya sedikit kali ya, stoknya sedikit tapi peminatnya cukup banyak. Nah sama seperti Red Anja ini sebelum corona dulu itu paling mahal aku bisa jual di bawah 150 ribu ya, sebelum corona. Sejak corona nggak bisa lagi di bawah segitu ya. Bahkan ada yang harganya fantastis sampai yang jual satu pot ini 500 ribu untuk Red Anjamani nih, sama size segini ya, luar biasa ya. Jadi itu tips-tipsnya ya. Kemudian juga kalau untuk teman-teman yang mau belanja online tanaman ya, kalian mesti siap dengan satu ongkir, kemudian juga ada biaya karantina ya. Apalagi misalnya aku di Kalimantan, aku mau kirim ke Jakarta misalnya, itu oleh pihak kurir itu akan dikenakan yang namanya biaya karantina, dan itu harus dibayar, karena kalau nggak dibayar itu tanaman akan dikembalikan ke aku ya, ke pengirim. Biaya karantina itu kalau untuk di sini itu lebih kurang 40.000 untuk satu paket ya. Jadi kalau misalnya satu paket itu isinya 10 plan, tetap aja biayanya cuma 40.000. Walaupun satu plan isinya tetap juga biaya karantinanya tetap 40.000. Itu pakai JNT ya, JNT. Nah, oke. Kita kembali lagi ke Red Anja. Red Anjamani, aku cuman sanggup nyediain Red Anjamani karena satu ya, ini termasuk salah satu best seller ya. Ibu-ibu ini paling senang nih yang warna merah-merah ya. Kemudian juga sudah banyak yang PO, udah banyak yang inden Red Anjamani ya. Kemudian juga ini insya Allah harganya juga nggak bikin kantong kalian langsung jadi kempes deh, kayaknya enggak deh ya. Aku jualnya murah-murah karena ngambil langsung dari petani ya, dan petaninya juga udah langganan, udah lama kerjasama gitu ya. Jadi dia ngerti ya, walaupun di saat orang banyak mencari aglonema yang merah-merah, tapi kita tetap kasih harga yang rasional ya, nggak nggak mengambil keuntungan gitu ya, keuntungan yang berlebih ya di saat orang lagi repot rebutan gitu ya nyari Red Anjamani ya. Standar aja lah ya, nggak terlalu ini banget. Nah ini koleksi aku ya. Dari 10 plan yang masuk ini tidak akan aku jual ya, karena ini cantik ya, perfect banget nih, perfect ya. Nah kalau yang daun-daun baru ya teman-teman, ini sekarang aku lagi shoot ini lagi jam berapa ya, jam 9. Jadi ini sambil aku kenain matahari. Mereka baru sampai 2 hari ya, mereka baru sampai kemarin. Jadi ini masih ada yang lemas nih, kayak gini lemas. Itu masih lemas nih yang ini. Ini masih lemas ya. Karena ya baru ditanam ya. 2 hari masih layu. Tuh. Tapi ada juga yang enggak layu. Karena ini lewat 2 provinsi jadi agak jauh ya. Beda kalau misalnya pengiriman dari Jakarta atau dari yang cuma 1 kali penerbangan. Kalau ini dia harus lewat 2 kali penerbangan, jadi agak lama. Walaupun udah pakai yang 1 hari ya, tidak menjamin kalau pengiriman ke Kalimantan itu sampai dalam 1 hari ya, tidak ada garansi. Nah, jadi gini, untuk media ya, media harus teman-teman yakinkan ya, karena banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang datang ke sini untuk konsultasi media tanam aglonema. Mungkin ada newbie ya, baru pengen coba-coba gitu ya nanam aglonema. Nah, ini sama sekali teman-teman tidak saya sarankan pakai yang seperti ini ya. Ini tanah pupuk media tanam standar ya. Dia ada humus, ada sekam bakar, ada sekam mentah, ada pupuk kandang. Ini sama sekali tidak saya rekomendasikan ya untuk aglo ya. Untuk aglo saya ada racik sendiri media tanam, jadi aku racik sehingga dia cukup poros ya, sehingga dia tidak terlalu banyak menyimpan air di dalam pot ini. Kalau terlalu banyak air, menyimpan air, akarnya akan busuk, jadinya lonyot, jadi akhirnya mati ya. Aku sering ketemu ya teman-teman posting aglonema yang medianya terlalu padat.
kayaknya kasihan gitu ya, akarnya tuh terlalu apa ya, sesak gitu ya, mau bergerak gitu susah ya. Sama seperti kaktus atau sekulen ya. Kaktus sekulen saya nggak pakai tanah ya, tidak ada pakai tanah. Jadi mereka bisa bergerak ringan. Jadi pas kalau kita misalnya nyiram gitu ya, langsung airnya langsung tiris ya, langsung poros ya. Potnya langsung tiris airnya. Nih, perhatiin juga ya lubang potnya harus make sure harus betul ya. Nih, ini kalau yang pot-pot bagus keluaran pabrik kayak gini, ini potnya lubangnya bagus nih, kalian lihat tuh ya. Ini udah saya siram pas nyampe kemarin, udah langsung pas nyampe paketnya dibuka ya, diangin-anginkan dulu tanamannya, jangan langsung buru-buru ditanam ya. Ibaratnya kayak kalau manusia ya baru nyampe, baru landing ya, kan duduk dulu gitu ya, istirahat dulu, minum teh anget gitu ya. Nah, kalau sama seperti tanaman juga pas nyampe ya, kardusnya dibuka, seret gitu ya. Dibuka, diangin-anginkan dulu di tempat yang teduh. Oke, setelah sekitar ya 4 jam, 5 jam boleh kalau kalian mau tanam ya. Lebih sehat, lebih oke, lebih bagus rekomendasi kalau aku biasa tanam di sore hari. Saat matahari udah turun sekitar jam 5 ke atas ya. Kalau di sini 5 ke atas, 5.30-an dia udah udah teduh. Nah, itu boleh kalian tanam ya, kalian tanam. Lalu kadang aku lihat kondisi, kalau misalnya dia masih fresh ya, udah tegak berdiri seperti ini aku belum siram, tapi in the morning, next morningnya baru kita siram. Nih, ini udah aku siram pagi ini nih, jadi airnya nggak netes lagi ya, dikit aja siramnya. Yang penting dia asal medianya poros, insya Allah dia nggak akan menyimpan terlalu banyak air ya. Nah, terus di atasnya boleh deh kalian kasih topping-topping, mau kasih topping batu kerikil warna putih atau warna-warni, atau mau pakai moss atau mau pakai coco fiber, itu sesuai selera kalian ya, mau pakai yang mana tuh ya. Thank you ya, mudah-mudahan kalian masih betah ya nonton di channel aku ya. Mohon maaf kalau ngomongnya juga cepet-cepet ya, kemarin ada yang komentar ngomongnya jangan cepet-cepet mbak katanya. Nah, untuk pemupukan nanti ya, ini kan baru sampai 2 hari kemarin, jadi pemupukan mungkin sekitar 1 minggu lagi deh baru kita kasih pupuk ya. Siram B1, vitamin B1 seminggu sekali. Kemudian untuk pemupukan, kalian boleh pakai pupuk yang menurut kalian cocok ya. Ada Dekastar, ada Guano, ada NPK. Pokoknya yang menurut kalian recommended menurut diri kalian masing-masing ya. Kita kan punya selera masing-masing. Kalau aku suka pakai Guano gitu ya. Kemudian ada yang pakai NPK aja. It's okay ya, terserah kalian sesuai selera kalian. Yang penting mereka dikasih pupuk. Karena pupuk itu makanan buat mereka ya. Pupuk itu makanan. Nih ya, Red Anjema nih. Nih lagi senang banget karena lagi senang yang merah-merah ya. Oke. Tuh, ada yang udah segar. Ini aja yang masih agak lemas ya. Kalau masih lemas, ini aku taruh di sini. Mungkin 2 hari dia baru bisa bisa pulih gitu ya. Nih, ini karena raknya udah penuh ya. Jadi separoh ada yang berhamburan di di tanah-tanah kayak gini nih. Nih, kalau baru nyampe ya kita taruh di tempat teduh dulu ya kayak gini ya. Oke. Nih. Oke. Nih, ini di bawah meja. Tuh ya, jadi tempatnya teduh dulu ya. Yang ini akan aku pakai pribadi deh, nggak mau dijual deh. Soalnya berapa ratus pot pun yang aku display di sini pasti sold out. Kalau gini aku mau simpen aja deh, aku mau sembunyiin biar nggak dibeli orang ya. Thank you ya teman-teman ya. Selamat pagi. Thank you yang masih stay tune di channel saya. Nih, aku harap memotivasi kalian untuk merawat tanaman-tanaman kalian di rumah ya, supaya makin cantik ya. Dan stay safe, stay home ya. Jangan terlalu sering pergi keluar rumah, tetap pakai masker, jaga jarak ya. Kalau nggak ada kerjaan mending di rumah aja ngurus tanaman. Thank you. Assalamualaikum.